Ya teman-teman semua, balik lagi di Kopian News musim buat ke Subang. Hari ini harusnya gue mau bahas tentang sidang-sidang yang kemarin ya teman-teman. Namun kenyataannya untuk sidang hari ini sangat menarik untuk dibahas. Jadi bahas yang sidang hari ini dulu. Ya fakta persidangan ya teman-teman, sesuai yang gue bilang sebelumnya gitu kan ya. Untuk fakta persidangan itu setiap harinya itu makin kebongkar gitu kan ya, dimana Pak Yosep awalnya kan berkata ingin membongkar dan kita tunggu-tunggu gitu ya. Namun fakta persidangannya makin kesini bukannya membongkar tapi malah kebongkar gitu kan ya, kebalikan gitu kan ya, bukan membongkar tapi kebongkar gitu. Gimana bang, untuk langsung aja gitu kan bahas persidangan yang hari ini yang sangat menarik, lebih menarik dari persidangan sebelumnya gitu kan ya. Hari ini kan ada 11 ya kalau nggak salah saksi yang diundang, namun ada 5 yang ditunda dan hari Senin nanti yang akan dihadirkan, yang ditunda hari ini gitu ya, seperti Bumi Narigi dan Nabi gitu akan hadirnya di hari Senin. Fakta persidangan hari ini yang pertama yaitu mengenai Pak Dedi ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya baru gue akan bahas tentang juga Arif dan juga Pak Mulyana yang sangat kontroversial ya. Di sini juga ada fakta baru yang dinyatakan oleh Pak Dedi ya, setelah mungkin ditekan oleh hakim untuk menjawab, akhirnya dia menjawab juga. Kesaksian Pak Dedi itu mengenai apa, yaitu mengenai uang transferan ya ke Pak Fajar nih teman-teman, 2 kali transfer gitu kan ya. Yang pertama itu kan ada 10 juta, yang kedua 15 juta, total 25 juta itu ya ke Pak Fajar gitu. Siapa Pak Fajar bang? Mungkin teman-teman harusnya yang mengawal Kau Subang harusnya tahu ya siapa Pak Fajar. Namun kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu tentang Pak Fajar, ya ini gue tampilin teman-teman. Kejadian itu Bapak dan anak-anak Ibu itu sedang tidak ada di lokasi ya Bu ya? Tidak ada ya. Saya Bapak sama Abi di rumah, Arigi di tempat kerja. Biasa setiap malam itu kan tidurnya di tempat kerja. Pengacara atau kuasa hukum Bu Mimin. Ini kan sudah dari awal kami sudah mendampingi Pak Yosep beserta Bu Mimin, Danu, Abi dan Arigi. Kami yakin bahwa 4 klien kami tidak terlibat dalam kasus ini. Mungkin Abang Ibu punya bukti tersendiri buat klien Abang bahwa akan terlibat? Insya Allah dengan keyakinan dari analisa Abi, analisa dari kami, dari tim kuasa hukum, bahwa 4 tersangka klien kami tidak melakukan. Ya jadi gitu ya. Jadi Pak Fajar itu adalah pengacara dari Bu Mimin ya, secara khusus mendampingi Bumi Narigi dan Nabi. Jadi videonya tadi kan gue udah kasih tahu juga. Jadi jika nanti ya Bu Mimin, misalkan Bumi Narigi dan Abi sudah ditahan dan disidangkan, kemungkinan besarnya pasti Pak Fajar nih yang akan banyak bicara gitu kan untuk membela Bumi Narigi dan Nabi. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk Pak Rohman juga bisa berbicara ya teman-teman, untuk membela Bumi Narigi dan Nabi juga gitu. Seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya apa bang? Apakah pertanyaan seperti ini simpel ya teman-teman? Apakah wajar gitu kan Pak Dedi transfer uang ke Pak Fajar gitu ya untuk gaji beliau dan tim mungkin gitu kan ya? Kalau gue sendiri ya tentunya di sini kalau berdasarkan gajinya ya sangat wajar, pengacara disewa ya harus digaji gitu kan. Cuman masalahnya di sini kan sumber dananya itu bukan berasal dari hasil kerja Pak Yosep gitu kan ya. Itu melainkan uang tersebut ya berasal dari uang rakyat ya teman-teman. Uang rakyat yang ditujukan untuk para siswa yang bersekolah di yayasan tersebut. Namun ya mirisnya itu, parahnya gitu kan ya, data siswa tersebut aja difiktifin gitu kan. Bahkan bukan data siswa doang gitu, data gurunya juga ada yang difiktifin gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi sangat wajar ya jika mungkin
Pak Yosep itu di awal kasus ini sangat sensitif ya teman-teman, sangat sensitif jika bahas yayasan gitu, apalagi Bu Kapolres terdahulu kan sudah sangat mencurigai Pak Yosep, yaitu pelakunya orang-orang terdekat dan berhubungan dengan yayasan. Di situ Pak Yosep sangat marah jika Ibu Kapolres itu membahas tentang yayasan. Dia selalu ribut gitu ya, kenapa ini kasus pembunuhan kok ke yayasan gitu kan ya. Karena kan situ sudah tercium lah ya, yang menyatakan ini bukan kita para netizen tapi Bu Kapolres sendiri sudah tercium bahwasanya tujuan daripada kasus ini adalah bermuaranya ke yayasan gitu teman-teman. Ya jadi teman-teman seharusnya sih kalau menurut gue bisa menyimpulkan sendiri ya gitu kan ya, karena ini udah mudah banget disimpulin gitu kan ya, baik siapapun kita orang biasa gitu kan ya, tidak perlu orang hukum gitu teman-teman. Pertanyaannya gini ya, ada apa dengan Pak Deddy gitu kan ya. Mungkin kan teman-teman ya berpikir ya bahwa Pak Deddy kan mungkin akan membela Pak Yosep gitu kan ya, apalagi kemarin sudah dapat kayak donasi, mungkin gitu kan membuat teman-teman berpikir negatif gitu kan ya. Ya kenyataannya Pak Deddy ya nggak bisa berbohong gitu ya teman-teman. Dia nggak bisa berbohong ya karena pada dasarnya memang mungkin beliau orang baik ya. Jadi di saat ditanya gitu kan ya, maka beliau ya nggak bisa nutup-nutupi gitu apa yang beliau tahu, walaupun ya dalam persidangan tersebut terjadi seperti apa ya, Pak Deddy ini seperti nggak bisa ngungkapin secara tegas gitu, secara tegas ke hakim itu, makanya dibentak ya oleh hakim pada saat sidang teman-teman. Yang benar gitu kan kamu jawabnya gitu kan ya, harus tegas kan kayak gitu. Jadi setelah dibentak tersebut, yakin kamu gini gitu kan ya, dananya berapa, dananya gitu kan ya, kepada siapa gitu kan, pada Pak Fajar Pak gitu kan ya, senilai sekian 2 kali transfer kan gitu. Jadi dia akhirnya bisa dengan tegas menjawab setelah ditekan ya oleh hakim untuk bisa menjawab dengan tegas dan membuat pernyataan dengan tegas gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi dalam kasus Subang ini ya sudah sangat jelas intinya Pak Yosep terjerat. Terlebih lagi ya dalam kasus TPPU yayasan juga Pak Yosep akan terjerat gitu teman-teman. Jadi ya ini seperti peribahasa kalau menurut gue ya, peribahasa apa tuh bang, jadi ya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan ya. Jadi musibahnya sudah berkali-kali yang dia dapetin gitu ya. Ya mungkin berharapnya mendapatkan durian runtuh gitu kan ya, tapi kenyataannya malah kejatuhan buah durian beneran gitu kan ya, membahayakan gitu kan. Ya mungkin itu peribahasa yang tepat ya untuk Pak Yosep, dan Yoris pun juga nanti pastinya akan kena juga ya teman-teman, karena sudah sangat jelas di sini Yoris yang paling banyak untuk menikmati uang dana bos tersebut gitu kan ya. Oke, pertanyaannya, apakah ada hal lain gitu kan ya yang diketahui Pak Deddy? Jadi itu next selanjutnya yang gue pikir gitu teman-teman. Pertanyaan seperti itu, apakah banyak hal yang diketahui oleh Pak Deddy? Pasti kan teman-teman juga pasti mikir gitu kan ya. Sebenarnya mungkin nih bang, ada banyak hal yang diketahui oleh Pak Deddy bang. Ya contohnya ini aja kan nggak pernah diungkap Pak Deddy gitu nih sebelumnya, setelah mungkin dekat dengan para YouTuber Subang kan nggak pernah diungkap tentang hal ini gitu kan ya. Hanya mengungkap ada 2 kali ya transferan itu, pencairan dana bos gitu kan ya, dan itu aja sampai di situ gitu. Dan mungkin membahas kejelekan Yoris, membahas tentang mobil gitu kan ya, mobil Alphard, dan ya pokoknya tentang kejelekan Yoris aja. Dan di sini mungkin akan Pak Deddy ya mungkin aja akan dihadirkan terus jika hakim masih kurang gitu kan ya. Dan jika dirasa hakim ini merasa Pak Deddy ini banyak informasi yang bisa digali, ya mungkin akan dipanggil lagi gitu teman-teman. Karena di sini apa? Karena di sini yang gue rasa adalah Pak Deddy ini mungkin ya tahu banyak hal ya, tapi tentunya dia ini orang yang tidak akan bersuara gitu teman-teman, kecuali ditanya gitu. Ya berkata kalau lu nggak nanya gue nggak jawab gitu, apalagi ini sensitif gitu kan ya, masalah Pak Yosep gitu kan ya. Kan soalnya pada hakikatnya dia mencoba, Pak Deddy mencoba untuk ya sebisa mungkin untuk melindungi mungkin ya Pak Yosep, tapi jadi nggak tahu juga caranya gitu kan. Sedangkan dia nih ya cuman bisa jujur gitu kalau misalkan ditanya kayak gitu teman-teman. Jadi susah juga ya seperti itulah mungkin dari karakter Pak Deddy.
Dan mungkin teman-teman sudah tahu kalau misalkan ya tentunya ditanya, apalagi ditekan hakim atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat sensitif dan dia tahu, otomatis dia akan jawab gitu kan ya. Oke, itulah Pak Dedi, dan selanjutnya kita akan bahas tentang Arif dan Pak Mulyana. Mungkin banyak hal, fakta-fakta baru yang bisa digali lagi untuk mengenai Pak Dedi karena beliau dekat dengan Pak Yosep gitu kan ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang Arif dan Pak Mulyana. Oke teman-teman, silakan berkomentar mengenai kesaksian Pak Dedi ini gitu nih. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.